Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bolehkah memainkan permainan ular tangga dan ludo? Jawaban, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Permainan ular tangga dan permainan ludo, keduanya termasuk permainan yang menggunakan dadu dan bersifat at-tahkim atau untung-untungan. Menang kalahnya seseorang dari permainan ini sangat bergantung pada angka yang keluar dari dadu, dan ini sifatnya tidak pasti dan bersifat at-tahkim atau untung-untungan. Permainan yang menggunakan dadu dan bersifat at-tahkim disepakati oleh ulama keharamannya jika digunakan sebagai taruhan. Berdasarkan hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bermain an-nard atau dadu, sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Juga hadis Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bermain an-nardashir atau dadu, seakan-akan ia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Hadis riwayat Muslim. Juga asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau ditanya tentang permainan catur. Beliau menjawab, ia lebih buruk daripada permainan dadu. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Kubra. Asar ini menunjukkan bahwa permainan dadu dianggap sebagai keburukan, walaupun permainan catur lebih buruk darinya. Sebagaimana juga perkataan Imam Malik rahimahullah, catur termasuk dalam cakupan permainan dadu, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Kubra. Darul Ifta Urduniyah menegaskan, para ulama sepakat tentang haramnya semua bentuk permainan yang bergantung pada untung-untungan jika ada harta yang dipertaruhkan, dan ini disebut dengan qimar atau judi. Adapun permainan yang menggunakan dadu jika tidak ada taruhan, maka para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama tetap mengharamkannya, sebagian ulama membolehkannya. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, jumhur ulama mengharamkan permainan yang menggunakan dadu. Abu Ishaq al-Maruzi mengatakan, sebagian ulama kami atau Syafi'iyah ada yang menganggapnya makruh, tidak sampai kepada haram. Ibnu Abdul Bar rahimahullah menjelaskan, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwasanya qimar atau permainan untung-untungan yang menggunakan taruhan adalah judi yang diharamkan, dan mayoritas ulama melarang memainkan dadu dalam keadaan apapun, baik dengan taruhan atau tanpa taruhan, karena terdapat hadis-hadis yang melarangnya. Dan saya tidak ketahui adanya ulama yang membolehkan memainkan dadu tanpa taruhan, kecuali karena adanya riwayat dari Abdullah bin Mughaffal, Ikrimah, Asy-Sya'bi, dan Sa'id bin Musayyab. Al-Buhuti rahimahullah mengatakan, bermain dadu tidak dibolehkan dalam keadaan apapun, baik dengan taruhan atau tanpa taruhan, walaupun jika dengan taruhan lebih keras lagi pengharamannya. Yang rajih, wallahu a'lam, adalah pendapat jumhur ulama bahwa semua permainan yang menggunakan dadu hukumnya terlarang, baik dengan taruhan ataupun tanpa taruhan, karena dalil-dalil yang melarangnya bersifat umum, tidak menyebutkan adanya taruhan, sehingga ia hukumnya haram secara mutlak. Permainan ular tangga, ludo, dan semisalnya yang bersifat untung-untungan, walaupun tidak menggunakan uang taruhan, ia akan tetap mengajarkan mental berjudi dan untung-untungan yang akan merusak akhlak. Juga akan menimbulkan permusuhan dan perselisihan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa pendapat yang membolehkan permainan dadu tanpa taruhan adalah pendapat yang syadz atau nyeleneh. Beliau menuturkan, permainan dadu hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama, walaupun tanpa ada taruhan. Walaupun memang dalam masalah ini ada khilaf yang syadz atau nyeleneh yang tidak perlu dilirik sama sekali. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bermain dadu, sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, karena permainan dadu itu memalingkan dari zikir dan sholat, serta menimbulkan permusuhan dan kebencian. Permainan ini juga akan melemahkan kemampuan berpikir anak-anak dan tidak bermanfaat bagi kesehatan fisik mereka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid mengatakan, permainan ular tangga adalah permainan yang populer di antara anak-anak. Ia adalah permainan yang bergantung pada dadu dan angka yang keluar darinya setelah dilemparkan. Ini adalah permainan yang tidak membutuhkan strategi dan kecerdasan pikiran, juga tidak membutuhkan skill fisik apapun. Maka, hendaknya tidak membiasakan anak-anak memainkan permainan seperti ini untuk waktu yang lama. Membiasakan anak-anak memainkan permainan seperti ini akan mengekang kreativitas anak dan akan melemahkan kemampuan fisiknya. Lalu, bagaimana jika dadu diganti dengan alat lain?
Jika dadu diganti dengan alat lain seperti dadu digital, alat untuk memilih angka secara acak, kartu angka yang dipilih secara acak, dan semisalnya, maka hukumnya tetap sama, karena tetap terdapat unsur at-tahkim atau untung-untungan. Syariat tidak membedakan hal yang sama, dan tidak menyamakan dua hal yang berbeda. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.